Mungkin sebelum dimulai lebih lanjut nih, boleh Mas Ragil untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mas. Oh iya, mungkin sebelum perkenalan saya juga terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu yang telah saya dapat dan saya miliki. Nama saya Ragil Farhandi Mas Rizky, saya lulusan D3 Analisis Kimia angkatan 2015 ya. Pada saat ini saya bekerja di Pertamina Geothermal Energy di laboratorium, di mana di laboratorium itu mungkin pertama saya jelaskan dulu terkait dengan perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang. Perusahaan Geothermal Energy ini perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi, yang mengelola panas bumi menjadi heat source untuk pembangkit listrik, menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi output yang dihasilkan itu merupakan listrik. Dan geothermal itu merupakan energi yang renewable, energi yang baru terbarukan, karena dia memanfaatkan panas bumi yang bersumber di dalam bumi itu untuk dimanfaatkan sebagai sumber listrik, seperti itu. Saya ditempatkan di laboratorium. Di laboratorium itu saya bertugas untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kandungan-kandungan yang ada di fluida panas bumi, seperti kandungan logam, TDS, TSS, dan gas-gas yang terkandung pada fluida panas bumi, karena itu cukup menjadi concern kita ya, karena quality itu yang menjamin suatu proses itu dapat berjalan dengan lancar. Sejauh ini apa yang telah saya lakukan itu related dengan apa yang telah diberikan dari analisis kimia sendiri, dari jurusan itu sendiri. Mungkin secara singkat penjabaran terkait saya pekerjaannya dan terkait dengan pekerjaan itu sih. Oh gitu. Udah berapa lama Mas di situ bekerja di PT Pertamina? Kurang lebih sih baru 8 bulan. Oh, okay. Cuman sebelumnya saya juga udah sempat kerja dulu sih. Oh iya. Kerja sebelumnya itu di PT Gaji Tunggal 2 bulan, kemudian nyambi mengikuti proses rekrutmen dari PT Pertamina. Oh gitu ya. Oke, langsung aja ya Mas. Kalau menurut Mas Ragil nih, apa sih yang menarik dari D3 Analisis Kimia UII itu? Oh iya, apa sih hal-hal yang menarik ya? Iya. Mungkin yang pertama itu prodi analisis kimia itu mengajar kita terkait dengan aspek keagamaan, dan aspek kekeluargaan yang telah saya dapatkan. Awal yang dari itu mengedepankan aspek-aspek keagamaan dan aspek-aspek kekeluargaan, bagaimana kita merangkul satu sama lain dan bagaimana kita menginginkan hal-hal yang positif di setiap individu itu sendiri gitu kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu terus melakukan improvement dan mengasah soft skill dan hard skillnya mahasiswanya. Jadi setiap tahun yang kalau selama saya di sana itu ada aja improvement yang menonjol untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk proses belajar mengajar. Kemudian yang tidak kalah penting, analis kimia juga menghasilkan alumni yang berkompeten. Itu dapat kita buktikan bahwa lulusan analis kimia itu memiliki sertifikasi profesi, di mana sertifikasi profesi itu bisa diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga secara khusus kita diakui bahwa berkompeten pada bidang tersebut. Misalkan bidang kromatografi, dan sertifikasi itu juga sangat penting untuk parameter penting dalam proses hiring calon pegawainya, karena itu udah diakui kompeten oleh BNSP, Badan Negara Sertifikasi Profesi ya. Kemudian yang tidak kalah tertarik juga bahwa dosen dan sivitas akademik dari analis kimia juga sangat merangkul dan menjaga komunikasi walaupun kita telah menjadi alumni. Jadi dari prodi sendiri itu menyediakan wadah bagaimana kita sesama alumni itu saling berbagi informasi dan tetap komunikatif. Dan pada umumnya itu setiap tahun kita ada kumpul alumni ya, karena menurut saya itu sangat penting untuk menjaga hubungan antara alumni dan kita bisa terkonektivitas oleh alumni yang berada di perusahaan-perusahaan, sehingga kita bisa mendapatkan value-nya gitu kan. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang menarik, cuman kalau secara garis besar sih hal-hal tersebut yang telah saya sampaikan. Berarti walaupun udah lulus dari UII gitu, tetap ada komunikasi antara alumnus dengan pihak kampus gitu ya Mas ya?
Iya, kita punya grup WA dan dosen juga sangat sangat terbuka untuk kita melatasi baik dalam segi pembelajaran ataupun tentang segi dunia kerja gitu. Oke. Terus nih Mas, kalau di D3 analisis kimia kan selain teori pasti juga ada yang namanya praktikum nih Mas. Nah, mengenai peralatan atau fasilitas laboratorium yang disediakan di kampus itu menurut Mas alat-alatnya gimana sih? Udah cukup bagus kah atau bagaimana? Untuk alat-alatnya sendiri itu sudah cukup bagus dan berstandar ya. Itu sih yang penting. Yang penting apa yang disediakan alat-alatnya, alat-alat atau instrumen itu berstandar gitu kan. Karena kita juga mempertanyakan validitas dari instrumen tersebut, dan analis kimia cukup concern terkait dengan standar instrumen-instrumen yang kita gunakan. Dan sejauh ini apa yang saya lihat bahwa yang penting itu, maksudnya yang tidak kalah penting itu, analis kimia sangat peduli terkait dengan soft skill dan hard skill dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi setiap tahun ada pengadaan alat-alat, mungkin apa yang dulu pada saat saya kuliah di sana belum ada, sekarang udah ada dan jauh lebih meningkat gitu. Itu sih yang tidak kalah penting, yang terus melakukan improvement. Berarti sangat diperhatikan gitu ya Mas? Kita juga sangat bermanfaat sekali, dan alat-alat yang pada saat saya di analis kimia itu di pekerjaan saya saat ini sangat digunakan sekali gitu. Iya. Terus kalau dari pembelajaran di kampus khususnya di D3 analisis kimia nih, menurut Mas yang contoh penerapan pembelajaran itu dalam dunia kerja seperti apa sih? Iya, kalau misalkan di pekerjaan saya sendiri itu 85% apa yang saya kerjakan sekarang itu saya dapatkan di analis kimia. Jadi terkait menggunakan instrumen, analisa, metode-metode analisa, kurang lebih 85% itu saya dapatkan di prodi analis kimia. Cuman kalau terkait dengan implementasi, sebenarnya gerak mahasiswa itu sendiri, dia mau pergi dia mau bekerja di proses bisnis yang mana, dia mau mencari masa depan. Nah, kalau sejauh ini, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan industri yang berbasis pengujian kimia, kurang lebih apa yang telah diajarkan bermanfaat sekali gitu. Khususnya di tempat saya pribadi ya, 85% sih menggunakan saya dapatkan di prodi analis kimia gitu, sangat bermanfaat sekali. Berarti bisa dibilang sebagian besar apa yang dipelajari di kampus tuh benar-benar diterapin di dunia kerja gitu ya Mas? Iya, diterapin. Contohnya terkait dengan manajemen ISO 17025, kemudian pelatihan-pelatihan penggunaan instrumen, terus bagaimana cara kita memvalidasi sebuah metode uji, bagaimana kita memverifikasi sebuah metode uji, dan bagaimana kita melakukan penelitian terkait dengan kimia gitu. Itu sangat dibantu banget sih. Gitu. Iya. Terus kalau menurut Mas Ragil nih, sebagai perguruan tinggi swasta, apakah jurusan D3 Analisis Kimia UII itu bisa bersaing sama universitas-universitas lain di dunia kerja? Oh iya, kalau terkait dengan persaingan ya, persaingan dengan univ lain, prodi analis kimia itu sangat bisa bersaing ya, karena yang tadi yang salah saya sampaikan bahwa lulusan-lulusan analis kimia itu telah terjamin berkompeten dengan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Itu cukup untuk kita personal branding pada saat rekrutmen, karena itu poin yang tidak kalah penting yang telah saya sampaikan. Kemudian kenapa saya bisa mengatakan bahwa sangat bisa bersaing, karena kita telah banyak ya alumni di beberapa perusahaan, sehingga kita punya value yang lebih gitu dengan adanya relasi-relasi alumni yang terus dijaga itu. Kemudian untuk analis kimia sendiri itu pada umumnya di perusahaan khususnya di bidang industri itu analis kimia itu sangat dibutuhkan gitu kan. Bahkan di setiap perusahaan industri itu menggunakan analisnya itu dengan analis kimia di hampir di setiap kota yang ada perusahaan industrinya. Akan tetapi setiap kota ini kan ada nih perusahaan-perusahaan industri, cuman belum tentu
setiap kota ini memiliki universitas yang ada prodi D3 Analisis Kimia gitu loh. Karena prodi D3 Analisis Kimia sendiri di Indonesia itu belum cukup banyak gitu kan. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan nilai lebih pada saat kita mencari pekerjaan. Ini dapat dibuktikan dari yang saya baca di diploma.chemistry.ui.ac.id ya, di website D3 Analisis Kimia sendiri itu kurang lebih itu alumni D3 Analisis Kimia ini sudah bekerja di bawah 3 bulan, sudah mendapatkan kerja di bawah 3 bulan. Karena apa? Demand-nya itu sangat banyak terkait dengan D3 Analisis Kimia gitu kan, akan tetapi supply-nya itu belum cukup banyak, sehingga ini bisa menjadi suatu kesempatan, tinggal bagaimana kita berencana dan bergerak aja sih. Oh gitu. Berarti nyambung dari yang Mas sampaikan barusan, kan saat ini pasti banyak nih teman-teman yang kayak nanyain prospek kerja D3 Analisis Kimia tuh kayak gimana. Berarti bisa dibilang itu tuh udah cukup bagus gitu ya Mas prospek kerjanya? Iya, prospek kerjanya secara garis besar sudah cukup bagus karena banyak juga kan yang membutuhkan analis kimia muda gitu. Oke. Terus nih Mas, sebagai alumnus dari D3 Analisis Kimia, Mas Ragil punya harapan nggak sih untuk D3 Analisis Kimia UII ini untuk kedepannya tuh gimana? Oh iya, terkait dengan harapan ya. Harapan yang pertama sih ya tetap ya mengedepankan aspek improvement dalam setiap tahunnya untuk baik dari sarana dan prasarana untuk penunjang proses belajar mengajar. Kemudian mengikuti perkembangan arah gerak dunia gitu loh. Maksudnya terkait dengan pengujian-pengujiannya. Jadi kita tidak boleh bukan salah satu, jangan sampai kita menjadi salah satu prodi yang zaman bahula banget. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan, terkait dengan pengujian, terkait dengan arah gerak pembelajaran, terus penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar gitu kan. Itu harus harus diupdate juga gitu kan. Bukan harus diupdate sih, harus mengikuti juga supaya kita tidak ketinggalan. Iya, betul. Kemudian yang ketiga itu yang tadi sih, yang parameter sertifikasi profesi itu sebaiknya ditambahkan lagi. Kalau untuk sampai saat ini yang saya ketahui itu kan ada 3 ya, kromatografi, kimia dasar, dan spektrofotometri ya. Sebisa mungkin dan sebaik mungkin sih ditambahkan parameternya supaya kita alumnus dari D3 Analisis Kimia itu memiliki banyak keahlian yang diakui oleh BNSP, sehingga kita bisa memiliki personal branding yang bagus ketika proses rekrutmen seperti itu ya. Oh gitu. Kemudian memperluas relasi dan kerjasama baik dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri di luar negeri, karena itu sangat penting sekali ya. Sejauh ini yang saya ketahui emang analis kimia sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya, baik di luar negeri ataupun di luar negeri, itu sangat bermanfaat sekali. Tapi akan lebih baiknya jika itu diperluas lagi. Dan tidak kalah penting juga bahwa saya menyarankan dan harapan saya pribadi bahwa adanya suatu metode kayak benchmarking ke universitas-universitas di luar, universitas-universitas di dalam negeri dan di luar negeri, karena fungsinya apa? Yaitu kembali lagi kepada relasi, untuk meningkatkan relasi kita. Karena ibaratnya kalau kita misalkan melakukan studi banding di sebuah perusahaan, misalkan taruhlah kita studi banding di perusahaan A, cuman yang dapat kita mendapatkan relasi hanya di perusahaan A yang orangnya itu kurang lebih kan bekerja di situ sih ya. Cuman kalau kita benchmarking ke universitas-universitas lain, istilahnya mereka itu masih bibit-bibit. Kalau kita menjalani sebuah kerjasama atau relasi, bibit-bibit ini ketika mereka lulus, mereka akan menyebar di banyak perusahaan, sehingga secara tidak langsung ini merupakan salah satu strategi untuk bergaining position untuk analisis kimia sendiri, seperti itu sih. Oh gitu, ya. Kurang lebih sih garis besarnya harapan saya sih seperti itu. Oke. Terakhir nih Mas, kesan Mas Ragil selama kuliah di D3 Analisis Kimia UII, dan juga pesannya nih untuk teman-teman yang mungkin masih berjuang di dunia perkuliahan itu apa aja? Ya,
Yang pertama kesan dulu ya. Analis kimia itu bagi diri saya sendiri itu mengajarkan banyak hal terkait dengan aspek-aspek keagamaan yang telah tersampaikan, kemudian budaya-budaya kerja yang sangat positif sehingga bisa kita implementasikan di dunia kerja dan mendapatkan image yang baik gitu kan. Kalau sedikit cerita terkait dengan perjalanan saya ke analis kimia, sebelumnya saya di SMA gitu kan. Di SMA itu kurang lebih pergaulan saya itu maksudnya belum mengarah ke aspek-aspek keagamaan. Cuman pada saat saya masuk ke analis kimia, saya merasakan banget bahwa aspek-aspek keagamaan itu sangat diutamakan dalam proses belajar mengajar dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Itu sangat perlu sekali ya, karena kita bisa memiliki personal branding yang positif gitu kan. Tidak hanya mengedepankan aspek-aspek kayak kecerdasan, knowledge kayak gitu, cuman emang keagamaan itu sangat penting. Kemudian penyerapan kerjanya itu cukup besar sekali ya. Apa yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan itu sangat besar sekali. Yang tadi telah saya sampaikan bahwa alumnus itu kurang lebih sudah mendapatkan kerja di bawah 3 bulan. Terus mengedepankan aspek kekeluargaan dan terus melakukan improvement. Itu sih yang tidak kalah penting. Kalau untuk pesannya sendiri bagi mahasiswa sekarang yang sedang belajar itu, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin gitu. Karena kita alumni aja terkadang suka rindu sendiri gitu. Kalau kita mengingat masa-masa kuliah gitu, manfaatkan teman-teman kalian sekarang dengan melakukan aktivitas dan menciptakan sesuatu yang positif gitu, karena itu penting banget. Kalau banyak orang berkata bahwa lebih baik masa muda itu masanya berpoya-poya, masanya bersenang-senang. Kalau saya pribadi itu berpikir bahwa iya benar, apa yang telah saya pada saat mahasiswa emang saya tidak terlalu berpikir terkait dengan masa depan. Cuman apa yang telah saya dapatkan dan saya pelajari itu bahwa masa muda itu sebaiknya bukan digunakan untuk berpoya-poya atau bersenang-senang, karena ibaratnya setiap orang itu memiliki momen kegagalannya masing-masing ya. Tinggal kita mau milih, kita mau kalau misalkan kita menghabiskan momen berpoya-poya atau bersenang-senang di masa muda, kemudian di masa tua kita baru berjuang. Kemudian pada saat perjuangan itu kan pasti ada masa-masa kegagalan. Tinggal kita memilih, kita kalau mau menghabiskan masa kegagalan itu pada saat masih muda atau kan sudah tua gitu kan. Jadi sebaiknya sih di saat momen-momen seperti ini itu malah ditingkatkan perjuangan dan aktivitas-aktivitas yang bisa membangun personal branding pribadi gitu kan. Iya. Seperti itu. Terus juga terus melakukan kayak penelitian, kemudian memperluas relasi juga. Jangan terlalu fokus. Oke lah, kita fokus dalam suatu pembelajaran, suatu belajar kita terlalu fokus. Cuman jangan lupa juga untuk mengasah soft skill kita seperti leadership. Itu sangat penting sekali, karena di dunia kerja itu kalau misalkan terkait dengan pembelajaran itu kita bisa belajar di buku dan cuman pada saat kuliah yang tidak kalah penting itu kita mengikuti sebuah organisasi yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan, terkait dengan problem solver, sifat-sifat yang berada pada leadership. Itu sangat penting sih. Kebanyakan mahasiswa hanya concern pada satu hal, yaitu belajar mendapatkan IPK yang sangat tinggi. Cuman IPK itu bisa mengantarkan kita pada saat proses rekrutmen pemanggilan seperti itu ya. Cuman pada saat wawancara itu tinggal bagaimana leadership kita yang berperan. Itu sangat penting juga. Jangan terlalu fokus pada satu hal. Banyak mahasiswa juga yang terlalu fokus kepada organisasi sehingga proses pembelajarannya itu terganggu. Itu juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk meraup hal-hal positif pada saat kuliah gitu kan. Manfaatkan fasilitas dan prasarana, mulailah bangun relasi dengan teman-temannya, karena itu sangat penting gitu kan. Karena kita nggak tahu rezeki kita datang dari mana, pekerjaan kita datang dari mana. Bangunlah relasi dengan dengan value yang positif gitu, jangan yang negatif. Seperti itu sih terkait dengan pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa yang sekarang masih berjuang dan akan tetap berjuang gitu. Dan bawalah nama analis kimia seharum mungkin di dunia ini gitu.
Berarti harus imbang ya Mas antara belajar sama organisasinya gitu, nggak boleh timpang sebelah. Iya, jangan lupa juga apa ya, kayak hal-hal yang saya sesali saat ini gitu. Pada saat mahasiswa itu saya terlalu apa ya, jarang sih, maksudnya membaca-baca buku seperti itu. Jarang, karena saya juga sering berorganisasi dan bersosialisasi dengan teman, dan pada saat ini saya menyadari bahwa apa ya, membaca buku, mencari knowledge selain di analis kimia itu sangat penting untuk membangun diri kita sendiri gitulah. Lebih baik yang tadi saya katakan, lebih baik kita berjuang susah payah di masa muda untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Oke. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, pengetahuannya. Semoga bermanfaat buat saya dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Mas Ragil atas kesediaannya. Mohon maaf juga kalau sekiranya ada salah kata. Semoga sukses selalu untuk kedepannya. Kayak gitu aja sih Mas. Ya baik, terima kasih for having me gitu kan. Mungkin ada closing statement dari saya ya. Ya silakan Mas. Nah ya, saya senang banget buat seperti ini. You are product of your environment. Jadi kamu adalah produk dari lingkungan kamu, dan itu kerasa banget gitu kan. Bagaimana kamu bergaul dengan siapa, ya kamu nanti akan kurang lebih akan jadi seperti itu. Jadi carilah lingkungan yang terbaik. Karena itu yang saya rasakan banget ketika saya masuk di analisis kimia, kemudian di dunia kerja itu, lingkungan itu berperan penting pada masa depan kita. Jadi jangan lupakan itu dan carilah lingkungan yang positif supaya kita terbawa kepada suatu hal-hal yang positif. Seperti itu aja sih. Terima kasih juga ya untuk kesempatan ini untuk bisa berbagi, untuk sharing-sharing, walaupun tinggal diambil yang hal-hal yang positif, yang negatifnya mohon maaf, tidak usah dilakukan. Oke, gitu aja ya Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.